Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami di News Bulletin. Saya Istiana akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan berita-berita terpopuler dan berita terupdate minggu ini 8 Desember 2012. Yang pertama terpopuler yaitu banjir. Baru mulai hujan, begitu mudah menggenangi sejumlah kawasan Jakarta. Apalagi bila di kawasan Bogor dan Depok turun hujan lebat, hampir dipastikan seluruh bagian sungai di Jakarta meluap, yang kemudian menggenangi kawasan di sekitarnya. Kampung Melayu di daerah Cina, Kramat Jati, Cipinang, Cimanggis, Tanah Abang, Pancoran, dan Kedoya. Yang kedua yaitu Jokowi menyetujui peraturan genap ganjil. Tadi pagi Gubernur Joko Widodo mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan pengamat transportasi terkait rencana penggunaan sistem ganjil genap. Sistem ini berupa pembatasan jumlah kendaraan, terutama sepeda motor, sesuai plat nomor. Jokowi menyetujui kebijakan pembatasan ini dengan satu syarat: penghitungan jumlah kendaraan harus akurat serta adanya sosialisasi yang matang. Pembatasan rencananya akan mulai disosialisasi. Yang ketiga yaitu Andi Malarangeng ditetapkan sebagai pidana kasus korupsi Dalam kasus dugaan korupsi Hambalang. Penetapan tersebut tertuang dalam surat permohonan pencegahan ke luar negeri yang ditunjukkan kepada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat tersebut telah dikirim pertanggal 3 Desember lalu. Pencekalan terhadap Menpora berlaku hingga 6 bulan ke depan. Dalam surat pencekalan tersebut juga tertera dua nama lainnya, yaitu Andi Zulfikar Malarangeng dan Muhammad Arif Taufikur Rahman. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menyatakan bahwa Presiden SBY menyempatkan diri untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menyatakan Presiden SBY menyempatkan diri untuk bertemu dengannya untuk membahas persoalan Bupati Garut, yaitu Aceng Fikri. Saat menghadiri malam puncak acara Hari Guru Nasional, Presiden meminta Gubernur Jawa Barat segera menyelesaikan permasalahan Bupati Garut, Aceng Fikri. Gubernur Jabar kemudian akan membuat verifikasi tertulis yang akan diteruskan ke Mendagri pada Rabu besok. Berita yang kelima yaitu Timnas gagal masuk ke babak semifinal dan gagal meraih Piala AFF Suzuki 2012. Karena sudah harapan Indonesia untuk mewujudkan impiannya menjuarai Piala AFF 2012. Timnas gagal melangkah ke babak semifinal setelah menelan pil pahit menyerah 0-2 dari Malaysia pada partai ketiga babak penyisihan grup B di Stadion Bukit Jalil, Sabtu 1 Desember 2012 kemarin. Berita yang keenam yaitu pemerintah merencanakan mengurangi BBM bersubsidi pada awal tahun depan. Pemerintah kali ini bertekad merealisasikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 April mendatang. Pembatasan BBM diberlakukan di wilayah Jabodetabek. Semua kendaraan berplat nomor hitam roda 4 dilarang membeli BBM bersubsidi alias premium yang harganya 4.500 per liter. Tapi mereka harus membeli Pertamax atau sejenis seharga Berita yang pertama datang dari Jakarta. Banjir masih terus terjadi di ibu kota Jakarta. Hal ini membuat gelisah warga Jakarta. Pasalnya, setiap musim penghujan, sungai dan kali di Jakarta meluap ke pemukiman warga hingga mencapai kedalaman 2-3 meter. Berikut beritanya. Bahkan, Jakarta kerap tergenang air sejak zaman penjajahan. Struktur sebagai wilayah Jakarta yang berada di permukaan laut menjadikan kota ini lebih mudah dilanda banjir. Baru mulai hujan, begitu mudah menggenangi sejumlah kawasan Jakarta. Apalagi bila di kawasan Bogor dan Depok
turun hujan lebat, hampir dipastikan seluruh bagian sungai di Jakarta meluap, yang kemudian menggenangi kawasan di sekitarnya. Kampung Melayu di daerah Cina, Kramat Jati, Cipinang, Cimanggis, Tanah Abang, Pancoran, dan Kedoya. Itu hanyalah sebagian wilayah yang berlangganan banjir setiap musim penghujan tiba. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi banjir di Jakarta telah dicoba pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Misalnya, telah merancang konsep pengendalian banjir dalam rentan 5 tahunan 2008 hingga 2012 dengan proyeksi dibuat anggaran sebesar 10,9 triliun rupiah. Dana itu antara lain dipakai untuk penanganan kawasan genangan berupa pengerukan dan normalisasi sungai, pembangunan polda, waduk, pintu-pintu air untuk mengapuk arus-arus sungai, dan sebagainya. Pembangunan kanal baik di sebelah barat maupun timur telah dilakukan, tapi semua upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan. Mengatasi banjir di Jakarta jelas bukan perkara gampang. Kota yang dialiri 13 sungai ini memang mengharuskan untuk memindahkan warganya yang tinggal di bantaran kali. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, jelas tak bisa bekerja sendiri mengatasi persoalan banjir. Pemerintah pusat, Banten, Jawa Barat, dan khususnya warga wajib ikut terlibat. Publik banyak berharap gaya kepemimpinan Jokowi ini akan membawa berbagai perubahan. Kebiasaan penjabat yang baru tergerak memperbaiki grand measure yang misalnya jelas harus ditinggalkan. Begitu juga langkah-langkah pencegahan sejaknya perlu dikedepankan, bukan semata mendahulukan upaya bagaimana mengatasi banjir-banjir di Jakarta yang di kawasan lain bukan tak bisa dipecahkan. Kuncinya, penanganan banjir harus simultan dan berkesinambungan. Berita yang kedua masih dari Jakarta. Untuk mengurangi kemacetan, Pemprov DKI Jakarta menerapkan pembatasan operasional kendaraan dengan sistem ganjil genap pada awal tahun 2013. Tadi pagi, Gubernur Joko Widodo mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan pengamat transportasi terkait rencana penggunaan sistem ganjil genap. Sistem ini berupa pembatasan jumlah kendaraan, terutama sepeda motor, sesuai plat nomor. Jokowi menyetujui kebijakan pembatasan ini dengan satu syarat: penghitungan jumlah kendaraan harus akurat serta adanya sosialisasi yang matang. Pembatasan rencananya akan mulai disosialisasikan awal tahun depan dan pembatasan dilakukan dengan cara menempel stiker warna hijau dan merah. Untuk membedakan plat nomor ganjil dan genap, rencananya akan berlaku pada pukul 06 pagi hingga 8 malam. Meski demikian, ruas-ruas jalan yang akan dikenakan kebijakan ini masih akan dikaji, dan untuk fungsi pengawasan, Polda Metro Jaya akan terjunkan petugas khusus terutama memasang CCTV di sejumlah titik. Namun, sejumlah pengamat transportasi menilai kebijakan ini belum siap diterapkan bagi pemilik sepeda motor yang merupakan pengguna jalan terbanyak di ibu kota. Berita yang ketiga datang dari Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng menjadi tersangka dugaan kasus korupsi Hambalang. KPK juga mencekal Menpora pergi ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Dalam jumpa persnya Kamis sore, KPK menyatakan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Andi Malarangeng telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Hambalang. Penetapan tersebut tertuang dalam surat permohonan pencegahan ke luar negeri. Memang benar KPK sudah mengirim surat kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tanggal 3 Desember. Saya sebut inisialnya, ada 3 yang dimohon dilarang berpergian ke luar negeri. Pertama AAM, kedua AZM, dan yang ketiga MAT.
pencekalan terhadap Menpora berlaku hingga 6 bulan ke depan. Dalam surat pencekalan tersebut juga tertera 2 nama lainnya, yaitu Andi Zulfikar Malarangeng dan Muhammad Arif Taufikur Rahman. Muhammad Arif Taufikur Rahman adalah salah seorang petinggi PT Adikarya. Andi Malarangeng diduga bersama-sama melawan hukum dengan menyalahgunakan wewenang dan memperkaya dirinya dalam proyek Wisma Hambalang. Andi juga membiarkan ses Menpora melampaui Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menyatakan bahwa Presiden SBY menyempatkan diri untuk bertemu dengannya untuk membahas masalah Bupati Garut Aceng Fikri. Dalam permasalahannya, Presiden meminta Gubernur Jawa Barat untuk menyelesaikan masalah Bupati Garut. Kemudian Gubernur Jawa Barat akan mengadakan klarifikasi tertulis yang diteruskan Mendagri pada Rabu besok. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menyatakan Presiden SBY menyempatkan diri untuk bertemu dengannya untuk membahas persoalan Bupati Garut, yaitu Aceng Fikri. Saat menghadiri malam puncak acara Hari Guru Nasional, Presiden meminta Gubernur Jawa Barat segera menyelesaikan permasalahan Bupati Garut, Aceng Fikri. Gubernur Jabar kemudian akan membuat verifikasi tertulis yang akan diteruskan ke Mendagri pada Rabu besok. Berita olahraga, Sirna sudah harapan Indonesia untuk meraih Piala AFF 2012. Timnas gagal melangkah maju ke babak semifinal, menelan kekalahan 2-0 atas Malaysia 1 Desember 2012. Namun, setelah kepulangan dari Malaysia, Timnas tidak disambut meriah oleh warga ataupun ketua PSSI. Berikut beritanya. Harapan Indonesia untuk mewujudkan impiannya menjuarai Piala AFF 2012. Timnas gagal melangkah ke babak semifinal setelah menelan pil pahit menyerah 0-2 dari Malaysia pada partai ketiga babak penyisihan grup B di Stadion Bukit Jalil, Sabtu 1 Desember 2012 kemarin. Ini kali kedua Indonesia gagal melangkah ke semifinal sejak Piala AFF digelar 1996. Sebelumnya, Indonesia pernah bernasib serupa di Piala AFF 2007. Sebaliknya, Malaysia lolos ke babak semifinal sebagai runner-up bersama juara grup B Singapura. The Lions memastikan lolos setelah menaklukkan Laos dengan skor 4-3. Di semifinal, Malaysia akan bertemu juara grup A Thailand. Sementara Singapura menantang Filipina. Kedua laga itu akan dimulai tanggal 8 Desember dan dimainkan 2 leg untuk menentukan tim-tim finalis. Indonesia sendiri sebetulnya hanya membutuhkan hasil seri pada pertandingan ini. Dalam pertandingan tersebut, pelatih timnas Neil Maizar kembali melakukan rotasi pemain di lini depan. Neil menduetkan
Irfan Bahdim dan Samsul Arif. Sementara posisi sayap kanan ditepati oleh Eli Aiboy. Di lini pertahanan, Rafael Maitimo digeser ke posisi bek tengah, menemani Fahrudin. Adapun bek kanan ditempati Nopendi. Keberanian Neil melakukan rotasi di pertandingan ini ternyata dibayar mahal. Meskipun di menit-menit awal timnas tampil menjanjikan, permainan umpan-umpan pendek menjadi andalan timnas membuka pertahanan Malaysia. 4 menit pertandingan bergulir, pasukan Garuda langsung memperoleh peluang. Antara lain, tembakan keras Samsul Arif masih melambung tipis di atas mistar gawang Malaysia. 2 menit kemudian, timnas kembali mendapat peluang tembakan keras. Taufik Ari luar kotak penalti masih mampu ditepis kiper Farizal. Bola muntah disambut oleh Hendy Mofu. Sayang, dia sudah berada dalam posisi offside. Giliran Bahdim yang mengancam gawang Malaysia. Tembakan kerasnya membentur bek Malaysia dan berubah arah. Namun, Farizal sigap menyelamatkannya. Sebaliknya, Malaysia meskipun memiliki peluang sedikit, tapi berbuah gol. Gol pertama Malaysia hadir melalui Azamuddin di menit ke-26. Berawal dari umpan silang melalui sisi kiri pertahanan Indonesia, Azamuddin mencocor bola melalui sela-sela kaki Nopendi. 1-0 Malaysia unggul. 3 menit kemudian, jala Wahyu Trinugroho kembali bergetar. Mahali yang mengefek masuk kotak penalti melalui sisi kiri pertahanan Indonesia tak mampu diantisipasi oleh Okto. Dengan kecepatannya, Mahali mampu melewati lini belakang Indonesia dan mampu melepaskan tembakan kerasnya ke pojok kanan dan sulit menjangkau kiper Wahyu Tri. Menyadari daya gedor tim asuhannya kurang tajam, kemudian Neo Maizar menambah munisinya dengan memasukkan Andik Firmansyah menggantikan Eli Aiboy. Masuknya Andik membawa perubahan di lini depan, tapi hingga babak pertama terakhir Indonesia tak mampu membalasnya. Setelah turun minum, Indonesia kembali mengambil inisiatif serangan. Neo Maizar pun kembali melakukan perubahan dengan memasukkan Tony Kusel. Suasana kepulangan timnas seusai gagal masuk semifinal Piala AFF 2012 tidak ada penyambutan yang khusus ataupun penyambutan dari warga dan masyarakat atas kepulangan timnas. Setelah memaksimalkan permainan mereka, keesokan harinya mereka langsung pulang ke tanah air. Ketika pagi-pagi pun bus timnas yang menjemput tidak terlihat sama sekali. Kalau saya sih berusaha maksimal ya, sama dengan anak-anak juga dari kemarin juga bisa maksimal. Kita mengeluarkan kemampuan semaksimal mungkin. Yaitu hasilnya sepak bola. Ada beberapa peluang kita dapat tapi tidak kita dapat. Mereka dapat peluang di babak pertama dan 2 gol itu jaraknya yang terdekat antara menit 26 sampai menit 30 sangat mematikan kita. Saya bertanggung jawab masalah ini dan mudah-mudahan ke depannya tim nasional juga ke depan lagi. Buat saya nanti saya bikin laporan, mudah-mudahan nanti apa yang harus kita perbaiki agar terbicarakan ini. Mungkin ada faktor di luar lapangan. Pemerintah bertekad akan membatasi BBM bersubsidi pada 1 April mendatang dan diberlakukannya di wilayah se-Jabodetabek khusus pada kendaraan berplat hitam. Khususnya roda 4 yang dilarang membeli BBM yang bersubsidi yang alias premium seharga 4.500. Mereka harus membeli BBM yang bernon subsidi yaitu Pertamax seharga 8.500 per liter. Ada apa di balik pembatasan BBM bersubsidi?
Meski terkesan ragu-ragu dan tertunda beberapa kali, konsistensi pemerintah dengan neoliberalismenya akan segera terbukti. Pemerintah kali ini bertekad merealisasikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 April mendatang. Pembatasan BBM diberlakukan di wilayah Jabodetabek. Semua kendaraan berplat nomor hitam roda 4 dilarang membeli BBM bersubsidi alias premium yang harganya 4.500 per liter. Tapi mereka harus membeli Pertamax atau sejenis seharga Rp8.350 per liter, atau berpindah ke bahan bakar gas. Pemerintah berdalih selama ini sebagian besar subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat berpendapatan tinggi, sementara masyarakat kurang mampu yang seharusnya menjadi sasaran bersubsidi mahal menjadi sasaran bersubsidi malah tak banyak menikmati. Pemerintah yang tidak henti-hentinya berkeluh kesah kepada rakyat lantaran tak sanggup lagi menanggung beban subsidi BBM sebesar Rp168 triliun pada tahun 2011. Di balik kado penderitaan untuk rakyatnya, pemerintah sepertinya ingin agar langkahnya dimengerti. Memang berat implikasinya, tapi dijanjikan berpihak pada rakyat kecil. Begitulah opini yang ingin mereka bangun. Namun, akankah rakyat mudah mengerti atas kebijakan ini? Sepertinya tidak, karena melambungnya harga pastilah akan dihadapi masyarakat, dan pasti juga menambah beban hidup yang sudah dihimpit. Sementara janji pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat tak pernah terbukti. Rakyat yang takkan bisa memahami logika subsidi pemerintah bukan karena tak pandai, namun memang kebijakan ini tak pakai akal sehat. Sungguh aneh bukan, jika minyak hasil produksi sendiri juga milik rakyat negeri ini dijual ke rakyatnya sendiri. Lalu mengapa mengikuti harga internasional? Kalau pemerintah mau jujur, mestinya harga Pertamax hanya Rp2.683 per liter. Premium harus lebih murah. Harga ini diperoleh di rumus minyak mentah 51%, ditambah biaya penghilangan dan keuntungan 15%. Harga ini diperoleh dari rumusan minyak mentah 51%, ditambah biaya penghilangan dan keuntungan 15%, ditambah biaya distribusi dan pemasaran 12%, ditambah pajak 22%. Sementara harga minyak mentah Pertamina adalah 24,2 US dollar per liter, atau minyak mentah Pertamina 0,15 US dollar per liter, yaitu sekitar Rp1.368 per liter. Jika demikian, pertanyaannya adalah akan rugi atau untungkah jika pemerintah dan Pertamina menjual premium seharga Rp4.500.000? Sekian news bulletin, saya Isyana dan kru yang bertugas mohon undur diri. Sekian dan sampai jumpa.